barangnya. Beras, gula ya. Oh, iya. Berapa kok ada ini lagi? Jangan salaman, Bu. Apa yang kita dapat bantuan ini, Pak? Ini dapat sembako. Alhamdulillah dikasih. Nah, kalau Nambah-nambahin lah, oleh kena apa? Lockdown ini kan, jadi agak susah. jadi susah nih untuk mencari sehari-hari ini, Pak. Iya susah, suami juga angkararan ini juga. Oh, ngojek ya suaminya, Pak. Jadi sepi. Sudah berapa lama lockdown kita? 20 berapa kemarin? Oh. Kemarin. Kemarin. Sangat terbantu kita dengan bantuan ini. Alhamdulillah. Bersyukur. Nambahin makan kan. Nah, kalau harapan kita sendiri apa sih? Ya, tetap dapat ini yang lockdown ini kan tetap ini ya, dikasih ya, ini lah Bantuan ini. bantuan Dari pemerintah apa ya? Walaupun ada pemerintah walaupun tidak ini kan tidak secara tidak terlalu banyak kan tapi alhamdulillah ada itu Mengurangi, Pak ya. mengurangi beban kan Kalau sekarang ada bantuan dari pemerintah? untuk sekarang belum baru dapat dari PKS tadi gitu dari PKS. Tahap pertama ini 100 sembako ya. Itu yang memang kita kelola sampai hari ini kita menyiapkan 100 dan 100 itu sudah ada datanya yang memang dilakukan verifikasi untuk yang mereka terdampak langsung. Apakah programnya akan terus berlanjut sampai virus ini selesai? Jadi begini, kita di PKS itu kalau kemudian PKS sudah tidak lagi membantu, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang sudah ada tidak ada lagi yang bisa kami berikan. Yang kedua, mungkin kami semua ini sudah tertembak, harus mengisolasi diri. Nah, sehingga tidak bisa lagi melakukan itu, harus istirahat dulu, kemudian baru nanti kami lakukan lagi. Nah, gitulah kira-kira. Sebatas itu yang bisa kita kerjakan. Di antaranya dalam konteks penanganan COVID-19 terdampak COVID-19 ini ada kebijakan anggota dewan untuk menyisihkan pendapatannya yang akan digunakan untuk penanggulangan. Tentu siap ya, karena di Prabu Mulih ini dengan 2 orang anggota dewan, ini ada Ibu Nur Isna ya, akan terus mensupport program-program yang dibuat oleh partai dalam rangka penanganan COVID-19 ini, termasuk tadi menginfakkan ya, pendapatan, baik itu pendapatan take home pay maupun kalau ada ya pemasukan dari jalur resmi lainnya ya, sehingga kawan-kawan, warga, konstituen, kader yang berdampak ini dapat terbantukan dari kesulitan yang mereka hadapi. Berapa lama gaji kita akan kita sumbangkan untuk penanganan COVID ini? Kita melihat keadaan. Kalau keadaan ini terus lama, maka selama itu juga kita akan laksanakan. Tapi di balik itu kita juga sudah agak sangat gembira karena pemerintah kota khususnya di Prabu Mulih telah menyiapkan langkah-langkah untuk antisipasi kalau terjadi nanti kerawanan sosial termasuk kekurangan bahan makanan atau bahan pokok. Itu saja.